لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang gerimis yang hujan ini belum banyak ya, karena biasanya kalau hujan itu hanya untuk berbalik ya, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam untuk kajian setiap bulan sekali, bukan bulan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dan semoga kita mendapatkan syafaat kelak yaumul qiyamah. Amin. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Adapun acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kajian yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hamid Fauzi bin Selamat Rusdi. Beliau adalah putranya Pak Haji Selamat Rusdi yang ketua umuran. Mukanya kayak Manjur Jaya. Ya, nanti jangan-jangan dari kedua ini. Kemudian nanti sampai jam 7 untuk kajian. Setelah itu nanti jam 7 yaitu sesi tanya jawab. Setelah itu acara yang lain dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan rumah kita rumah yang diberkahi oleh Allah, mendapatkan rahmat dan petunjuk darinya. Amin. Acara kedua yaitu kajian dan akan disampaikan oleh Pak Ustadz Hamid Fauzi dengan tema 3 harta simpanan yang terbaik. Bahkan kita sudah punya ini Bapak Ibu, 3 harta simpanan yang terbaik. Nanti kita dengarkan kepada beliau, kami persilakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
Kebanyakan itu gara-gara ekonomi.
yaitu orang wanita atau perempuan kalau ada uang abang disayang, kalau ada uang abang disayang. Itu pertanyaan saya. Mohon maaf dulu saja di sini. Terima kasih atas yang diberikan oleh Ustaz. Kami ingin menanyakan tadi, kita dilarang berpikir pada waktu kita sedang di WC karena tempat itu namanya tempat yang jorok. Tetapi apakah pada saat itu kita sebagai hamba Allah kemudian putus hubungan dengan Allah, kita bertanya, apakah ada game yang lain mungkin tidak bisa mungkin Allah. Berikutnya tentang masalah banyak bersyukur kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang sangat penting dan ini juga sangat sukar dilaksanakan. Dalam hal ini tentang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apakah cukup kalau kita memperbanyak berpikir? Kemudian yang kami tanyakan yang ketiga tentang istri yang mukminah atau yang sholihah. Ini ada tambahan. Saya pernah mendengar seorang ustaz mengatakan seorang istri yang mukminah atau yang sholihah itu sebaiknya dengan suaminya dalam istilah bahasa Jawa bosok, kromo, jangan ngobrol. Dan itu juga termasuk terakat dan bekerja bagi sang istri. Kemudian kami ingin juga menambah sedikit kepada ibu sekalian. Kalau tadi Ustaz mengatakan kebanyakan istirahat itu adalah perempuan, tidak usah khawatir ibu sekalian, minus penjenengan sendiri. Jadi penjenengan tidak termasuk itu tadi. Asal istiqomah di dalam berbakti kepada suami dan taat kepada suami, termasuk juga istiqomah mengaji di tempat ini. Ini yang kami utarakan menjadikan kita akan mendapatkan kebaikan. Segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitabnya Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari, yaitu oleh Hajar Al-Asqalani, zikir itu bertingkat-tingkat, dan zikir yang paling tinggi adalah zikir yang lisannya berzikir, hatinya meresapi, anggota badannya mempraktekkan. Itu zikir yang paling utama. Lisannya maos Allahu Akbar, hatinya meresapi bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah. Yang paling besar itu Allah. Makanya ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, sadar Allah Maha Besar. Sawah cilik, dagangan cilik, anggota badannya mempraktekkan, maka itulah zikir yang paling utama. Itu pertanyaan, apakah zikir bertingkat-tingkat? Iya. Dan yang paling ringan apa? Ya cuma zikir di lisan. Boten tentang hati, boten tentang anggota badan. Mung lisannya kok subhanallah. Ini boten harap, boten ngertos kabeh. Terus kok mandi kok. Ditanya kok mandi kok ngertos segala. Kare. Terus pertanyaan berikutnya yang saya ingat, ketika di tempat kamar mandi WC kita tidak boleh zikir. Iya, sekalipun kita sedang berwudu nggak boleh. Walaupun ada sebagian ulama, bagaimana kalau saya wudu di kamar mandi, saya baca bismillahnya kapan? Ada sebagian ulama yang mengatakan bismillahnya di batin, di dalam hati. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Tapi pendapat yang lain, baca bismillahnya sebelum masuk ke kamar mandi. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan saya lebih menguatkan pendapat yang kedua, bismillahnya ketika masuk. Nah sekarang, kenapa kita nggak putus sama Allah? Enggak. Karena kita nggak pikir di dalam
yang memang tidak diperbolehkan. Justru kita sedang memuliakan Allah. Nah terus kan kita mau masuk kamar mandi kan kita baca zikir dulu. Nanti keluar dari kamar mandi kita juga baca zikir. Itu kan nggak putus. Atau kata sebagian ulama kalau salah Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ketika mau masuk kamar mandi, beliau perintah kepada muridnya untuk membacakan Al-Quran dua. Jadi nak jaga Al-Quran, Ibnu Taimiyah di dalam kamar mandi mendengarkan aturan Al-Quran. Boleh ya boleh. Sedikit HP setelah menjaga kamar mandi, ada saat kita di dalam kamar mandi kan boleh. Hadis itu. Kalimatnya itu pertanyaan itu normal ya kan kurang lebihnya kan spekulasi dulu kayak gini ya. Jadi ini kebetulan pun hampir setengah 8 enten jadwal sekolahan. Jadi belum sampai, mudah-mudahan kalau belum ada yang pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain yang lebih berilmu, lebih pengalaman yang lebih banyak daripada saya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekeliruan yang tidak hanya dari saya. Saya mau terbebas dari kesalahan yang saya ucapkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.